Wayang hold a significant cultural role in Indonesia. More than a storytelling technique, more than an art, wayang is embedded deeply in the social culture, magic, spirituality, as well as the mysticism of Indonesia. Nama saya Risna Jaya, saya artisan golek waris. Kalau saya mengenal wayang itu memang dari kecil ya, mungkin dari orang tua saya dulu kan tiap ada resepsi pernikahan atau suka mengadakan pentas wayang. Nah dari situ saya sering diajak nonton wayang sama bapak saya. Ya mungkin dari kecil tontonannya wayang jadi hobi. Alhamdulillah sampai saya bisa bikin wayang. Wayang itu adalah budaya orang Sunda gitu ya. Jadi wayang itu dalam artian bayangan, seolah-olah cermin buat kehidupan kita sehari-hari gitu wayang. Wayang itu kalau kita pelajari ya kita juga bisa berdakwah. Terus apalagi kita bisa cara buat wayangnya itu luar biasa, bisa buat menghidupi keluarga gitu. Wayang itu jumlahnya ada 127 wayang. Alhamdulillah dari mulai A sampai Z saya hafal bener gitu wayang. Kalau wayang itu dibagi beberapa kelompok kayak macam kerowodan. Kerowodan itu semacam kayak bikin wayang buta, punakawan. Terus wayang lenyepannya seperti satriaan. Terus wayang penggawaannya itu seperti rahwana, gatgaca itu termasuk penggawaan. Kalau cara pembuatan itu saya terutama cari bahan bakunya dulu. Yang saya pakai itu medianya kayu lame. Nah, kayu lame itu tergantung ukuran kayunya. Kalau diameter kayunya berapa senti. Kalau misalkan 50 senti, saya potong panjangnya itu sekitar 35 sentian. Itu bisa dibuat jadi wayang pentas. Tapi kalau buat souvenir itu saya potong panjangnya itu sekitar 25 ke bawah lah, 15 cm, 10 cm itu buat wayang souvenir. Kalau pembuatan itu tergantung misalkan orang pesan saya bentuk, saya belah kayunya, saya bentuk gergaji, terus sampai ngebentuk misalkan bikin wayang Arjuna, saya bentuk kayak Arjuna. Udah gitu saya pahat sama pakai pisau raut, medianya pakai pisau raut sampai jadi diamplas, diukir, setelah diukir dicat dasar, setelah dicat dasar itu diamplas lagi, setelah diamplas baru pengecatan buat pewarnaan. Nah udah selesai baru saya jual. Kalau menurut saya sendiri sih memang kalau ini susah semua sih, yang paling susah bikin wayang karakter. Karena di luar kebiasaan bikin wayang golek gitu. Saya bikin wayang itu nggak sendiri ya, saya membuat wayang itu sampai misalnya ngukir lah, selesai ngukir yang ngecat dasar sampai finishing itu anak saya dan istri saya. Jadi nggak full dikerjain sama saya semua gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah sama keluarga gitu. Sekalian saya mendidik anak dan istri saya gitu. Kalau pembuatan baju itu full istri sama anak saya yang perempuan gitu. Jadi dia itu udah tahu kalau misalkan saya bikin nih buat wayang pentas, dia udah tahu ukurannya. Jadi nggak usah saya nih sekian gambarnya sekian, nggak usah. Jadi dia udah hafal bener. Kalau saya bikin buat wayang pentas, dia pasti bikinin bajunya buat wayang pentas gitu. Jadi buat wayang ukuran souvenir juga buat jual ke galeri, dia udah tahu ukuran bajunya gitu. Nggak usah saya ajarin lagi.
Kalau secara utuh itu bikin baju wayang itu nggak bisa dijahit semua ya. Paling kalau dijahit itu cuman pinggiran bahannya aja. Jadi kalau buat bentuk kayak macam bunga-bunganya, bentuk manik-maniknya itu disulam, gitu. Nggak bisa dijahit. Gitu. Alhamdulillah anak saya yang ketiga itu laki-laki, ya saya paling gede lah di anak laki-laki saya itu hobinya sama kayak saya, hobi wayang juga. Akhirnya setiap ada kunjungan ke saya suka dimintain, gimana kalau pentas wayangnya? Alhamdulillah dia bisa meragain, ngedalang. Gitu. Kalau dulu sebelum Covid kan sebulan ada 3 sampai 4 kali gitu. Suka dimintain pentas wayangnya. Alhamdulillah anak saya bisa gitu. Dia belajar dari temannya. Gitu. Mengeluarkan ajian Pancasona nyaeta temempan kena diri Prabu Cahaya Mahadewa. Hei, yo aciku aci Pancasona. Sia. Nanaonan Prabu Cahaya Mahadewa ngaluarkeun kekuatan nyaeta kekuatan Sajatining Raga. Awal saya suka dari wayang sih, saya yang ngedengar cerita dari orang tua saya. Kalau bahwa kakek saya itu seorang dalang wayang, dia sering pentas ke sana sini. Dan dari situ pun saya ada kenalan, dia sering beli wayang ke bapak, diajakin tuh buat pentas. Gitu, Yud mau ikut nggak pentas? Saya ikut pentas, ternyata di situ wah seru juga nih. Saya di situ mulai belajar, yang ngulik-ngulik dari ceritanya, skillnya saya mainin wayang, saya ulik semua. Nah, nggak lama kemudian ya alhamdulillah saya kesini ya jadi hobi saya main wayang terus gitu. Jadi setiap bulan tuh saya hampir 3 acara ngisi gitu setiap bulan. Terus sama dukungan dari bapak juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya selalu mikir, saya tuh darah seni, masa saya nggak bisa sih buat ngulik-ngulik ilmu seninya gitu. Jadi jangan sampai hilang lah ilmu seninya ini gitu. Kalau saya suka dari wayang golek itu dari kelas 6 SD. Saya udah mulai suka, udah mulai belajar bikin topengnya, bikin wayang goleknya. Tapi kalau saya maininnya, ya pas saya SMP tuh kelas 2, saya baru bisa mainin wayang gitu. Ya sampai sekarang umur saya 22 tahun, alhamdulillah saya jadi teruslah lancar gitu. Ya dari wayang semuanya saya pelajarin, kayak bikin wayangnya, terus ya bikin sarungnya, bikin bajunya, sampai ngejahit pun saya pelajari semua gitu. Di umur saya yang sekarang tuh jarang punya teman yang punya hobinya sama kayak saya gitu. Alhamdulillahnya keluarga saya juga ngedukung sampai saya ya alhamdulillah ginilah gitu maju kesininya. Tanahnya eta kekuatan Sajatining Raga. Hei, iblis, ingkah ti bumi ieu. Waduh, naon ieu? Saya ini bergabung sama Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru itu dari tahun 2005. Jadi pas sahnya berdiri itu tahun 2008-2010. Sebelum saya mengenal Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru, saya itu nyari pasaran sendiri. Jadi saya udah produk, nyari pasaran. Tapi semenjak gabung sama Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru, jadi konsumen itu mencari saya. Dulunya saya emang iseng-iseng bikin wayang, ternyata ada tetangga sebelah, dia lihat saya bikin wayang, kok bisa bikin wayang, ini katanya bisa dijadikan uang gitu. Nah kalau gitu ya saya mau udah buatkan gitu, ya saya buatkan, ternyata memang menghasilkan uang. Nah, biaya sekolah saya pun dari SD sampai SPG itu dari wayang, hasil dari wayang.
Ya, salam kenal, nama saya Tati Kancaniati, saya penggagas dari Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru. Alhamdulillah sudah lebih dari 11 tahun ya Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ini bergerak ya. Ini adalah sebagai sebuah wadah bagaimana agar para UMKM ya di Desa Tegalwaru ini bisa berkembang ya, menemukan pasar yang lebih luas begitu dan melakukan gerakan partisipatif ya. Jadi kita satu desa ini menjadikan desa wisata bisnis agar UKM-UKM yang ada di Tegalwaru ini menjadi inspirasi bisnis buat seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah di Desa Tegalwaru ini ya potensi-potensi masyarakatnya yang terampil, ada yang bisa membuat wayang golek, ada yang bisa membuat gendang, ada yang membuat tas dan lain sebagainya. Dan potensi-potensi ini kita kuatkan dalam sebuah wadah Kampung Wisata Bisnis dan alhamdulillah hingga tahun 2021 ini pengunjungnya sudah lebih dari 800.000 pengunjung dan inilah yang mendongkrak pemasaran produk-produk kami. Mang Aris ini adalah satu tokoh inspirasi di desa kami. Kalau bukan hanya inspirasi, kalau saya bisa katakan ini makhluk langka gitu ya. Karena dari 13.800 penduduk desa kami ini hanya Mang Aris ya yang bisa membuat wayang golek lebih dari 128 karakter tanpa sketsa. Jadi Mang Aris ini unik sekali gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin ini sudah mendapatkan banyak penghargaan ya. Mang Aris ini orang yang kalem, tidak terlalu banyak bicara tapi sangat terampil ya, dan ketika kita bimbing itu orangnya mudah diarahkan gitu ya. Alhamdulillah ya, dari dulu Mang Aris itu kesulitan pasar, dulu membawa wayang goleknya ke Jakarta, pulang membawa utang gitu karena goleknya itu harus disimpan di toko begitu yang belum tentu laku. Nah sekarang Mang Aris bilang, dulu saya cari konsumen, kalau sekarang konsumen cari saya. Ya. Inilah yang tujuan kami di Kampung Wisata Bisnis untuk mempertemukan hulu dan hilir ini bisa tercapai. Semenjak pandemi ini memang hampir 90% lah turunnya itu, jadi sama sekali nggak ada omset. Selama pandemi hampir setahun ini saya cuma ngejual 6 wayang, tapi saya nggak putus asa, tetap saya bikin, saya kumpulin, siapa tahu ntar ada job lagi wayang saya udah sedia, pikirannya ke situ. Makanya saya nggak pernah isinya nggak ada pesanan nih saya malas bikin, enggak. Tetap ada pesanan nggak pesanan saya bikin. Kalau secara online memang yang ngelola online itu anak saya yang tahu. Kalau masalah online saya kurang paham di elektronik lah gitu. Jadi yang tahu anak saya. Kebetulan dia juga udah punya pendidikan jurusan IT bagian desain. Jadi dia yang ngelola secara online-nya anak saya. Ya, saya sama anak saya kerjasama. Ya kalau produksi alhamdulillah ya keluar negeri udah nyampe. Ya mungkin belum nasib kali sayanya belum keluar negeri gitu. Bahkan wayang saya udah duluan ke Amerika. Saya sendiri belum tahu Amerika kayak gimana. Wayang saya udah tahu gitu. Carefully handcrafted in various size, shape, and styles, there are two principal types prevail: the flat leather shadow puppet, that known as wayang kulit, and a three-dimensional wooden puppet known as wayang klitik or wayang golek. Both types are characterized by costumes, facial features, and articulated body parts. The wayang's richness motivated me to learn about them further. And today, I had the opportunity to learn about wayang golek from the puppet creator,
the maestro Mang Aris, who made golek waris, whose names have been famous overseas. Because as human beings, when we understand something, we value that thing, then protect it, and hopefully we will preserve it. Halo Bang Aris. Bang Aris lagi bikin apa? Ini lagi bikin wayang. Wah, Bang Aris, aku mau dong diajarin. Boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Ini gimana Ya, nih silakan. caranya? Ini saya udah kasih contoh sebelah, ntar tinggal ngerjain sebelah lagi aja. Oh, jadi ini harus diukir gitu ya? Iya, ini udah saya gambarin, ini tinggal ngikutin gambar aja. Coba ya. Kebalik. Apa ini? Pegang gini? Gitu. Nah. Oh. Harus satu garis gini, Mang. Iya. Aduh, gak bisa. Ini lihatin dulu. Wow, it's very difficult. Ini saya Coba, Bang, gimana, contohin Bang? dulu. Ini begini nih caranya tuh. Ini. Dia posisinya gini. Gitu. Ini diginiin ya, Mang? Iya. Terus jempol yang kiri itu ngedorong punggung pisau. Oh, Mang, gak bisa, Mang. Susah banget. Iya. Kalau mau supaya ada tangan, kaki juga main. Pakai kaki. Nah ini bisa gini tuh. Wayangnya ditaruh gini, dijepit pakai kaki. Ini Oh. gini caranya. Oh, Jadi kakinya ngejepit wayangnya. ini pakai kaki juga ya. So I guess you kind of need to drag the knife like outwards. Berapa lama kalau bikin? Kalau lagi enak pikiran sih 1 hari kelar 1. Satu hari kelar satu full body. Iya. Terus ini baru proses tahap pertama ya, Mang? Iya. Jadi pertama pakai kayu apa nih tadi, Mang? Kalau di sini dibilangnya kayu lame. Aduh, Mang, kayaknya ini susah banget deh, Mang. Gak bisa. Ada yang lebih gampang nggak, Mang? Tahapan selanjutnya apa nih? Nah, sebelum pewarnaan kita kasih warna dasar dulu seperti ini nih. Oh, ini warna dasarnya jadi warna putih gitu Oh, ya? putih. Ini pakai cat putih ya, Mang? Iya, cat putih. Terus apa nih, Mang, yang bisa aku kerjain yang lebih gampang? Kalau pengen yang lebih gampang itu warna dasar pakai cat tembok. Pakai cat cat tembok. Iya. Boleh, Mang, dicoba, Mang? Iya. Ya, ini cat dasarnya ini. Ini ya, Mang, cat dasarnya. Jadi yang kita cat yang ini atau yang mana, Mang? Ini soalnya Yang belum- ini aja yang udah jadi nih. Oh, udah jadi. Iya, ini udah jadi. smooth. Iya. Cara ngecatnya biasa aja, Mang, atau gimana nih? Biasa aja. Biasa aja. Iya, biasa. Biasanya berapa lapisan itu? 1 lapis Satu aja lapis udah cukup. cukup. Wah, ini buat nutup pori-pori kayu doang. Ayo, Mang, kita coba cat. Ayo, boleh. Ternyata it has to be carved hand by hand. For one piece it takes the whole week. Mang, ini kayaknya aku kurang rapih deh. Tuh, gak rata gitu. Gak kayak punya yang Mama bikin ini ya. Wow, can you tell the difference? Ini yang aku buat, this is the one that I made. And well, I didn't really make this one. But I painted this one and this is the one that Mamang made. Mang, aku mau coba yang ini dong, yang bikin warna-warna yang bagus gitu, Mang. Boleh. Ini boleh kita coba ya, Mang? Pakai Boleh. yang warna-warna. Pakai Boleh. cat apa tuh? Ini warna apa nih, Mang, kalau ini untuk karakter ini? Kalau biasa sumping itu pakai kan kayak ini kayak bentuknya kayak bunga. Kita ngikutin kayak warna bunga aja, ada misal kayak warna daun oke. gitu hijau gitu. Karena beda karakter, beda warna ya, Mang ya. Contohin dulu, Mang, yang dicat yang mana biar aku nggak salah. Sayang soalnya kalau nanti salah. Ntar simpannya yang belah sini, saya belah sini ya. Oke. Iya. So just for this little shape, I have to put 3 shades of colors, which is not easy, but I'll try my best. Ya lumayan lah ya. It's not that bad, but it's still bad, but it's okay. Mang, ini kan karakternya beda-beda kan ya, Mang? Terus Mamang kan harus ngapalin ya, ada 120 karakter tadi. Kalau mau bikin yang sama karakternya kok bisa persis ya, Mang? Nih kayak yang ini nih. Kayaknya ini aku nggak tahu deh, ini karakternya sama atau beda nih, Mang? Ini sama yang ini kayaknya, Mang. Bang beda, ini beda. Beda ya? Nah, makanya kan bikin wayang itu memang ada rumusnya. Aku coba lihat ya, Mang ya. Boleh. Bedanya di mana nih, Mang? Nih kalau muka depan itu sama ya.
Nah, cuman dilihat dari samping mahkota ini lain. Kalau ini ada ininya turun ke bawah, kalau ini nggak ada. Ini jadinya beda karakter ya? Beda karakter. Kalau yang itu apa, siapa tuh? Ini namanya Bambang Narayana, kalau ini Bambang Sumantri. The fact that Mamang remembers all the name is amazing. Bisa hafal semua namanya juga ada 120, Mang. So these are two different characters. Although they do look the same, but there's a difference on the back, as we can see. Here, the crown that they have is different. I feel so honored to do this today and to learn this from Mamang, the legend himself. Because I would say this is not only our culture, but it's a national treasures that we cannot find anywhere else in the world. And you know, all this knowledge and the effort and the skills is not something that we can learn at school. I would feel so honored to be able to make this today with the legend himself, Mamang, because it's something that we can't learn at school. And Mamang takes skills and also some passion, a lot of passion to be able to keep doing this. It's so amazing, Mamang. I'm very happy. Mamang, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk membuat ini. Come on guys, come and learn how to make wayang golek with Mamang because it's something that we need to preserve as a national treasure. Ya kan, Mamang ya? Ini buatnya gini ya, Mamang? Kalau tantangan sih ya pasti nemuin ya, karena satu anak sekarang itu hobinya bukan ke budaya sendiri, bahkan ke budaya luar, itu tantangannya gitu. Jadi remaja-remaja sekarang lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri, itu tantangannya. Ya kita nggak sungkan-sungkan lah memberitahu ke anak-anak remaja, apalagi pengunjung-pengunjung yang datang ke sini, mengenalin bahwa budaya kita itu derajatnya lebih tinggi daripada budaya luar gitu. Jadi kita jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi melestarikan budaya sendiri gitu. Kalau memang ada anak remaja dari manapun, bahkan saya bilang kalau yang mau belajar, saya memperdalam wayang golek, saya gratisin buat ngajarnya. Saya selalu ngomong begitu, setiap pengunjung silakan Anda kalau mau belajar sama saya gratis, nggak usah bayar. Cuman alatnya, medianya tanggung sendiri, bukan dari saya. Harapan saya wayang kedepannya satu memang membawa misi budaya Sunda ya ingin mendunia lah gitu.